What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film lawas asal Jepang yang berjudul Lady Karuizawa, menceritakan tentang istri seorang bangsawan tajir yang hidup dengan penuh kesepian karena sering ditinggal kerja keluar kota cuy. Sampai akhirnya ia pun bertemu dengan seorang pelayan dan satset mereka ini jadi sering ngadu mekanik. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film akan berfokus pada seorang lady cantik bernama Emi Takada. Emi merupakan istri dari seorang bangsawan kaya. Dia cantik, anggun, dan begitu tajir. Namun meski hidupnya benar-benar terjamin, ternyata Emi menutupi semua perlakuan buruk suaminya. Ia jarang pulang dan membuatnya begitu kesepian. Tak jarang suaminya kerap kali juga berbuat kasar padanya. Karena hal inilah yang membuat hidup Emi terasa begitu menyedihkan, sepi, dan kurang kasih sayang. Suatu hari Emi menjemput putranya dari asramanya untuk berlibur di musim panas. Saat kemudian seorang pemuda yang merupakan mahasiswa bernama Rio juga tiba di stasiun yang sama. Pemuda itu berniat untuk mendatangi sebuah resort bintang 5 bernama Takayama yang posisinya nggak terlalu jauh nih dari rumahnya si Emi. Dan maksud kedatangannya itu adalah untuk mencari pekerjaan paruh waktu di sana. Setibanya di sana ia pun melihat para ibu-ibu tajir yang sedang main tenis. Saat kemudian Rio pun sudah bersiap untuk menjalani pekerjaannya sebagai pelayan di resort mewah itu. Si ibu bos mengatakan bahwa restoran mereka bekerja sama dengan sebuah keluarga kaya yang besok akan mengadakan pesta di rumahnya. Ia pun menunjuk Rio untuk ikut bekerja di rumah orang kaya itu sebagai pramusaji. Keesokan paginya Rio bersama rekan-rekannya mendatangi sebuah rumah mewah milik Karuizawa yang akan mengadakan pesta. Mereka pun langsung bekerja, memasak serta merias rumah mewah itu dengan makanan-makanan kelas internasional. Dan ketika Rio sedang mempersiapkan meja, ia pun bertemu dengan si Emi yang merupakan pemilik dari rumah tersebut. Lantas singkatnya pesta pun dimulai. Terlihat beberapa tamu penting turut hadir dalam pesta tersebut. Bahkan pemimpin Jepang juga datang untuk memeriahkan acara. Saat itu terlihat keponakannya Emi yang nampaknya rada naksir cuy dengan si Rio ini. Pada awalnya pesta pun berjalan dengan lancar, hingga pada akhirnya ketika makanan berat datang, secara nggak sengaja Rio malah menjatuhkannya. Ia pun auto kena semprot sama si Karuizawa. Lalu saat di dapur, Rio pun juga dapat bogeman nih sama si chefnya. Untungnya Emi datang dan meminta mereka untuk gak marah-marah. Ia juga membantu mengusap luka di tangan Rio. Sampai gak sengaja Karuizawa justru melihat hal itu. Singkatnya ketika pesta telah usai, Karuizawa menegur Emi atas kejadian barusan. Ia pun dibawa ke kamar dan setelah itu langsung dipusreng secara hardcore. Lantas pada keesokan harinya Rio mendapatkan teguran dari pemilik resort dan restoran, dan ia pun dipecat dari pekerjaannya. Rio lantas bergegas menuju stasiun dengan berjalan kaki. Namun sebelum itu ia makan dulu nih di sebuah kafe. Di saat sedang menyantap mie gorengnya, ia pun terlibat cinlok dengan pengunjung kafe lainnya. Dan gak pakai banyak cincong, mereka pun langsung berpusreng di alam bebas. Nah ternyata gadis itu merupakan keponakan dari si Emi yang kemarin, dan gadis itu bernama Yuki. Dia pun menyemangatinya dan bilang kalau ia sebenarnya hanya sedikit membuat kesalahan, jadi ya gak parah-parah banget lah. Mereka pun pamitan dan Rio melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun. Namun karena kereta masih sejam lagi, Rio pun memutuskan untuk ngopi dulu nih. Nah di saat itulah secara kebetulan ia malah bertemu dengan Emi dan ia pun menghampirinya. Pemuda itu pun lantas segera meminta maaf karena kemarin juga dia nggak sempet. Nah nggak disangka si Emi ini justru baik banget cuy. Dia bahkan sampai meminta maaf karena secara nggak langsung dia juga lah yang membuat Rio dipecat. Saat itu karena nggak enak sama Rio dan tahu kalau Rio ini adalah mahasiswa yang terpelajar, dia pun menawarkannya untuk menjadi guru privat sekaligus penjaga putranya. Namun hanya selama liburan ini aja.
Dan kebetulan Karuizawa suaminya juga udah berangkat lagi nih ke Tokyo untuk kerja. Karena lagi butuh uang banget, Rio pun menerima tawaran itu. Hari itu juga mereka pun bermain dan bersenang-senang bersama. Mereka berkuda, bermain petak umpet, mempelajari beberapa binatang, bahkan sampai mengajari Yuichi di beberapa mata pelajaran. Semenjak kehadiran Rio, Emi pun terlihat mulai bisa tersenyum kembali. Dan hal itu benar-benar membuatnya merasa bahagia. Keesokan harinya setelah azan subuh, Rio, Emi dan Yuichi pergi memasuki hutan untuk mencari seekor burung yang begitu disukai oleh Yuichi. Bermodal sebuah speaker yang bisa memancing burung-burung itu, ia pun mencarinya hingga ke dalam hutan. Nah, tiba-tiba saat itu Emi merasa kedinginan dan dengan sigapnya si Rio ini pun segera memeluknya. Dan untungnya lagi nggak ada penolakan sama sekali dari si Emi. Pagi harinya Emi pun terus kepikiran kejadian di hutan tadi. Ia begitu menikmatinya ternyata. Beberapa saat kemudian dari dalam rumah terdengar suara musik klasik kesukaan wanita tajir itu. Dan ternyata musik itu berasal dari kamarnya si Rio. Dia pun memasuki kamar tersebut dan seakan udah paham, si Rio ini langsung mentrondoli Emi dan mereka pun segera melaksanakan perpusrengan duniawi dengan begitu bersemangat. Mereka pun seharian melaksanakan pusreng beronde-ronde sampai di siang hari. Singkat cerita, pada sore harinya Karuizawa pulang secara tiba-tiba tanpa ngasih kabar. Karuizawa itu pun terlihat sangat ingin mengadakan pusreng dengan Emi. Dan di saat itu justru terlihat Emi yang ngerasa kurang bahagia. Saat kemudian Emi dan Karuizawa turun dengan pakaian compang-camping. Hal ini pun membuat Rio mulai merasa cemburu. Rio ternyata menyukai bosnya itu sejak awal tatapan pertama. Di waktu yang sama kebetulan keponakan Emi datang ke rumah. Gadis itu pun seolah bermuka dua dan mempermalukan Rio di depan padehnya sendiri, padahal kemarin menyemangatinya. Akhirnya karena perkataan si Yuki, Rio ini pun memutuskan untuk keluar rumah dulu. Lantas keesokan harinya setelah Karuizawa berangkat dengan mobilnya, bukannya menjaga Yuichi yang berada di taman, Emi malah menemui Rio di kamarnya dan mengajaknya untuk menanam singkong. Rio tentunya nggak bisa menahan serangan fajar yang ada di depannya itu. Sementara di sisi lain, Yuichi yang ingin menangkap bebek malah kepleset dan nyungsep di danau itu. Untungnya Doi bisa berenang dan nyelamatin dirinya sendiri. Dia lantas berjalan menuju ke rumah dan untungnya ketemu sama Mbak yang juga kerja di rumahnya. Sesampainya di rumah, si Mbak tadi pun langsung berteriak memanggil Emi. Emi dan Rio pun panik melihat Yuichi yang saat itu keadaannya lemes banget. Saat itu Emi pun sadar kalau ini adalah hukuman baginya karena udah main serong dengan si Rio. Dan untuk pertama kalinya Emi pun memarahi si Rio sampai memintanya untuk berhenti bekerja di sini. Sore harinya Yuki keponakan Emi mendatangi Rio di kamar belakang. Ia pun bertanya kenapa Rio santai banget bukannya kerja. Rio lantas bilang kalau iya baru aja diberhentiin sama Emi. Lantas karena udah gak bekerja dengan bibinya, Yuki pun bisa membawa Rio untuk pergi bersamanya. Mereka pun berjalan dengan bersama Yoshiko yang merupakan kekasih dari Yuki. Dan Rio saat itu juga ditawari untuk menjadi pelayan di apartemennya si Yuki. Malam harinya Rio pun mulai bekerja sebagaimana mestinya. Ia menggunakan seragam yang sebelumnya sudah mereka beli. Malam itu Yuki dan Yoshiko akan mengadakan dinner romantis untuk merayakan hari anniversary mereka. Dan tentunya gak lama kemudian mereka pun langsung mengadakan ritual perpusrengan duniawi di depannya si Rio langsung. Lantas pada keesokan harinya Rio, Yoshiko dan Yuki pergi untuk bermain golf, yang mana tentunya Rio lah yang membawa semua perlengkapan mereka. Ketika itu Yosuke bilang kalau ia ingin memulangkan seseorang ke dunia anime. Orang ini selalu mengganggu bisnisnya. Rio pun rada shock dengan gaya hidup orang-orang kaya yang selalu punya musuh bebuyutan dalam berbisnis. Yoshiko pun bertekad sebelum musuhnya itu menghilangkan dirinya sendiri, maka dialah yang akan memulangkan musuhnya itu. Saking seriusnya pembicaraan mereka, si Yoshiko ini sampai menitip pesan kalau keadaannya justru kebalik dan
Yoshiko yang malah pulang ke dunia anime, ia pun nitip ke Ryo untuk menjaga Yuki. Bahkan ia memperbolehkannya untuk menikahi si Yuki. Singkat cerita, pada suatu malam Yoshiko terlihat tengah menggali lubang untuk persiapan jebakan. Namun hal yang dinantikan Yoshiko malah meleset, di mana saat itu sekelompok pemuda bermotor yang dicurigai merupakan musuhnya justru menemukannya. Scene kemudian berpindah dan terlihat Ryo bersama Yuki yang datang dengan sangat terburu-buru. Kejadian tak terduga pun terjadi, di mana saat itu Yoshiko berhasil mereka temukan, namun dalam keadaan telah berpulang ke dunia anime, dan saat itu dia berada di lubang galian yang sebelumnya digali sendiri. Waduh, ini sih definisi bikin lubang buat dirinya sendiri. Lantas Yuki pun pulang ke apartemennya ditemani oleh Ryo. Ryo di sana mengatakan kalau Yoshiko sebelumnya menitip pesan padanya untuk menjaga Yuki. Ia bahkan memperbolehkan Ryo untuk menikah dengan Yuki. Nah, Yuki sendiri ternyata juga udah naksir sama si Ryo sejak pandangan pertama. Dan karena Yoshiko ini udah nitip pesan buat Ryo untuk ngejaga Yuki, jadinya semuanya kebetulan banget. Lantas gak pakai banyak cincong, mereka berdua pun langsung mengadakan pusreng akbar saat itu juga. Lantas pada keesokan harinya pihak kepolisian berhasil menemukan Yoshiko. Sementara itu di sisi lain Yuki dan Ryo yang sudah resmi bertunangan berniat untuk makan di restoran tempat Ryo pertama kali bekerja. Karyawan di sana pun rada kaget. Namun ketika masuk ke dalam justru Ryo lah yang kaget karena ada Emi dan putranya yang sedang makan. Yuki pun menyampaikan kabar bahagia tentang pertunangannya dengan Ryo kepada Emi dan cerita juga kalau Yoshiko udah pulang ke dunia anime. Emi di sini sebenarnya rada syok karena kejadiannya cepet banget, dan saat itu juga perilaku Emi pun mulai berubah. Dan beberapa hari berlalu, Emi kini kembali ke setelan pabrik yang selalu ngerasa kesepian dan juga sendirian. Namun sesaat kemudian terlihat Ryo yang diam-diam menghampirinya. Dia pun menjelaskan bahwa pertunangannya dengan Yuki karena suatu alasan. Ia sebenarnya justru sangat menyayangi Emi. Ia pun meminta maaf dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi beberapa hari belakangan ini. Namun ketika itu Emi justru acuh dan tak mendengarkan perkataan si Ryo. Lantas pada keesokan harinya Emi mendatangi Ryo yang sedang berada di resortnya. Ia pun meminta maaf dan mengaku menyesal karena sudah memecat Ryo dari rumahnya. Ia pun memberikan penawaran pada Ryo bahwa ia bisa menikmati donat keju miliknya kapanpun ia mau selama Yuki dan Karuizawa sedang tak berada di rumah. Pada akhirnya mereka pun kembali melaksanakan perpusrengan duniawi dan setelah itu filmnya pun selesai.